Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kopling universal. Dan beranggotakan kelompok kami yang pertama saya sendiri Ahmad Ihsan Faiki, yang kedua Dia Anggara Putra Perdana, dan yang ketiga Muhammad Rizal Firdaus. Table of content. Yang A, penjelasan umum. 1. Apa pengertian kopling secara umum? 2. Kapan dan siapakah penemu dari sistem kopling? 3. Di mana letak sistem kopling pada kendaraan? 4. Kenapa diperlukan sistem kopling? 5. Bagaimana sistem kerja dari kopling? Yang B. Keuntungan dan kerugian sistem kopling manual. Yang C. Desain kopling. Yang D. Perhitungan kopling. Yang E. Studi kasus. Dan yang F adalah contoh soal. Lanjut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dia Anggara Putra Perdana. A. Penjelasan umum sistem kopling. 1. Pengertian umum kopling merupakan komponen peralatan yang menghubungkan roda gigi, transmisi, dan poros jengkol, sehingga roda belakang bisa bergerak. Komponen ini mempunyai fungsi utama untuk mengubah tingkat kecepatan mesin sesuai keinginan pengendara. 2. Penemu sistem kopling, Thomas Fogarty, yang juga menemukan balon Chater, juga dianggap sebagai penemu kopling sentrifugal pada tahun 1940-an, walaupun mobil dengan kopling sentrifugal sudah ada sejak 1936. Penggunaan sistem kopling. Letak sistem kopling pada mobil atau kendaraan terletak antara mesin dengan transmisi. 4. Fungsi sistem kopling. Mengenal fungsi kopling dan komponennya. Kopling sendiri merupakan salah satu komponen mobil yang berfungsi sebagai penghubung antara roda gigi transmisi dengan poros jengkol. Tujuannya agar roda belakang dapat bergerak, membantu menciptakan pergerakan mobil yang lebih halus dengan mengangkat engine. 5. Sistem kerja kopling. Secara ringkas, mekanisme kerja kopling adalah putaran mesin dari poros jengkol diteruskan oleh kopling menuju transmisi dan ke roda belakang. Pada saat kampas kopling dan plat kopling merapat, namun putaran mesin dari poros engkol menuju transmisi akan terputus jika kampas kopling merenggang. Saya lanjutkan. B. Keuntungan dan kerugian sistem kopling manual. Keuntungan, kelebihan yang pertama dari motor dengan sistem kopling manual adalah dapat mengatur perpindahan transmisi dari motor sesuai dengan selera. Karena dengan adanya kopling manual, maka pengendara akan memegang kendali penuh terhadap proses pemutusan dan penghubungan putaran mesin dengan sistem transmisi. Kerugian, hal tersebut wajar karena jika pada motor berkopling semi otomatis, kemungkinan kesalahan dalam menggunakan kopling sangat kecil, kecuali jika salah dalam memasang koplingnya. Berbeda dengan motor berkopling manual yang mana gaya berkendara dari pengendara turut andil dalam memperpendek usia sistem kopling, sebut saja seperti saat kita banyak membuat mesin motor meraung karena terlambat melepas tuas kopling. C. Desain kopling. Bisa dilihat dari sisi kiri ada kopling manual, terdiri dari plat kopling, plat penekan, plat diafragma kopling, tutup kopling, bantalan pelepas, garpu pelepas, silinder pelepas, dan yang terakhir tabung bantalan pelepas. Di sisi kanan ada kopling otomatis, ada rumah kopling, terus bekas pengembali, kanvas dan pemberat, bola-bola, treble in, angel shot. D. Perhitungan sistem kopling. Torsi maksimum.
MR sama dengan MB plus MH, di mana MR ialah torsi gesek, MB momen puntir poros transmisi, MH torsi percepatan. Nilai MH dapat dihitung dengan persamaan MH sama dengan 71.160.201 N per N dengan MH torsi maksimum N, daya maksimum N putaran poros. 71620 sama dengan konstanta korelasi satuan. Next. Torsi gesek. Harga torsi gesek didapat dari hubungan MR sama dengan C titik MH dengan MR sama dengan torsi gesek, C sama dengan konstanta. Harga C dapat dipilih dari tabel pada lampiran. Harga ini berkisar antara 2-3 untuk kendaraan mobil. Kerja gaya gesek dan daya gesek. Kerja gesek ditentukan dari hubungan antara torsi putaran dan waktu terjadinya slip, yaitu AR sama dengan MR titik NTR per 1910, di mana AR sama dengan kerja gesek, MR sama dengan torsi gesek, N putaran, TR waktu penyambungan atau slip, 1110 sama dengan faktor korelasi satuan. Harga daya gesek dapat ditentukan dari hubungan kerja gesek dengan frekuensi penggunaan kopling, yaitu jumlah penekanan atau pelepasan kopling per satuan waktu, yaitu NR sama dengan AR titik Z per 27 kali 10, di mana NR sama dengan daya gesek, bawahnya frekuensi penekanan kopling dalam 1 jam, 27 kali 10 sama dengan faktor korelasi satuan. Yang selanjutnya adalah studi kasus permasalahan pada sistem kopling. Apa saja permasalahan pada sistem kopling mobil? Tiga permasalahan pada sistem kopling. Yang pertama adalah menggelincir atau slip kopling. Kondisi ini terjadi karena terjadi keausan pada permukaan plat kopling. Selain itu, bisa juga karena terkena gemuk atau minyak, sehingga koefisien gesek plat menurun. Kondisi ini memungkinkan kopling tidak sempurna, memindahkan tenaga dari mesin, atau mobil hilang tenaga. Jika ini terjadi, membuat mobil tidak bisa melaju cepat dan akan boros bahan bakar. Yang kedua adalah getaran atau gesekan kasar. Ini terjadi pada komponen kopling, tidak berhubungan secara halus, dan mobil seolah bergetar. Penyebabnya bisa dari plat kopling, matahari atau roda gila, flywheel, yang tidak rata. Yang ketiga adalah bunyi gemertak saat gigi transmisi dipindahkan. Jika menemukan bunyi seperti ini, umumnya masalah terjadi pada plat kopling aus atau plat yang tidak kembali sempurna. Ketika pedal ditekan, tetap menempel dengan flywheel. Gigi transmisi akan sulit dipindah. Kalaupun bisa, maka akan muncul suara kasar atau gemertak. Jika merasakan atau menemukan gejala seperti itu, sebaiknya segera periksakan kendaraan dan ganti komponennya jika diperlukan. Selanjutnya adalah contoh soal. Proses perhitungan manual pada kopling gesek plat tunggal yang digunakan untuk mentransmisikan daya 77 kW dan putaran 6000 rpm. Proses perhitungan poros pada kopling gesek plat tunggal dengan diketahui diameter poros sebesar 28
mm adalah A. Torsi yang ditransmisikan. Dihitung dengan persamaan 1. To sama dengan P kali 60 per 2 kali Pi kali N. Sama dengan 77.000 kali 60 per 2 kali Pi kali 6.000 sama dengan 122,6115 Newton meter sama dengan 122.611,5 Newton milimeter. Yang B, tegangan geser yang terjadi pada poros dihitung dengan persamaan 2. To sama dengan Pi per 16 P kali dP pangkat 3. (122.611,5) sama dengan Pi per 16 kali P kali dP pangkat 3. 122.611,5 sama dengan Pi per 16 kali P kali 21.952. 122.611,5 sama dengan 4308,08 P sama dengan 122.611,5 per 4308,08. Sekian yang bisa kami jelaskan. Ada kurangnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri. Bila ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.